Rianisi Umar. Saya Sri Melda Kasim. Saya Marsyana Pakaya. Saya Siti Juhriyanti Karim. Dan saya Gina Cahya Sucisa. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat neraca analitik dan oven. Nah, sebelum masuk pada cara penggunaan alat-alat laboratorium, terutama pada oven dan neraca analitik, kita pastikan terlebih dahulu kita sudah menggunakan APD lengkap yang terdiri dari jas lab sendiri, kemudian handscoon, kemudian sandal atau sepatu laboratorium, setelah itu masker. Saksikan video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan neraca analitik. Namun sebelum itu, kita harus memastikan bahwa neraca analitik harus dalam keadaan bersih. Nah, masuk pada langkah yang pertama. Jadi kita harus menghubungkan neraca analitik dengan sumber listrik. Kemudian kita menyalakan tombol on. Nah, jika sudah muncul tanda seperti bunga yang berada di sebelah kanan, itu tandanya neraca analitik sudah siap untuk digunakan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuka ruang penimbangan. Kemudian kita masukkan aluminium foil sebagai wadah yang akan digunakan untuk menimbang sampel. Setelah itu kita tutup kembali pintu ruang penimbangan dan kita kalibrasi terlebih dahulu sebelum memasukkan sampel yang akan kita timbang. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya kita sudah bisa memasukkan sampel yang akan kita timbang. Jadi di sini kami akan menimbang sebuah media yaitu PDA atau potato dextrose agar. Di sini kami membutuhkan 1 gram PDA tersebut. Jadi ruang penimbangan kita buka kembali. Kemudian memasukkan sampel sampai skalanya 1 gram. Nanti skip. Nah, jadi karena bahan yang kita timbang sudah mencapai 1 gram, kemudian pintu ruang penimbang kita tutup dan kita sudah bisa mencatat hasil dari penggunaan neraca analitik, yaitu bahannya 1 gram. Setelah itu kita keluarkan lagi. Kemudian kita matikan. Dan kita putuskan dari sumber listrik. Baik, jadi itulah cara menggunakan neraca analitik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan neraca analitik yang baik dan benar. Yang pertama, di sini meletakkannya di ruangan yang sejuk, terhindar dari kebisingan dan memiliki suhu yang stabil. Suhu ideal berkisaran 18 sampai dengan 20 derajat Celcius. Yang kedua, di sini menjauhkan neraca dari sumber panas seperti api atau sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, di sini meletakkannya di atas meja timbang yang kokoh dan tahan terhadap getaran atau listrik secara statis. Yang keempat, di sini menutup neraca dengan penutup debu untuk menjaga kebersihannya. Yang kelima, di sini mencabut kabelnya jika akan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, di sini menyimpan di tempat yang tidak akan terganggu seperti lemari, peralatan atau ruang penyimpanan. Terima kasih. Saya menjelaskan bagaimana cara perawatan dari neraca analitik. Jadi untuk yang pertama, kita harus membersihkan pan timbangan analitik dengan menggunakan tisu. Kemudian yang kedua, kita juga harus memastikan mekanisme penyetelan di bagian pintu penimbangan berfungsi dengan baik, yang bagian sini. Kemudian yang ketiga, kita juga harus membersihkan wadah yang kita gunakan untuk menimbang. Kemudian yang terakhir, kita juga harus membersihkan setiap tumpahan yang di sini dengan menggunakan alkohol 70% untuk mendisinfeksi pan timbangan. Selanjutnya, cara penggunaan oven. Yang pertama, kita harus memastikan dulu bahwa oven berada di lingkungan yang bersih. Setelah itu, kita memastikan bahwa oven terhubung dengan aliran listrik. Setelah itu, kita menekan tombol on off.
dan menunggu sampai terlihat tombol pengaturan suhu dan waktu yang akan kita butuhkan. Nah, seperti ini kita memastikan dulu bahwa suhu yang kita gunakan, misalkan kita menggunakan suhu 90 derajat. Nah, setelah itu kita tekan tombol yang ini dan kita mengatur waktu. Misalkan waktu yang kita butuhkan 15 menit. Nah, setelah itu kita membuka oven dan akan memasukkan alat dan bahan yang akan kita oven. Tidak lupa untuk menggunakan sarung tangan oven. Yang pertama kita masukkan alat dan bahan yang akan di oven. Nah, untuk alat dan bahan yang akan di oven itu yaitu alat yang berbahan kaca. Nah, untuk cara memasukkan itu yang pertama kita harus memastikan dulu bahwa alat yang kaca ini terbungkus dengan kertas supaya tahan dengan api. Setelah itu oven kita tutup dan menunggu sampai dengan waktu yang dibutuhkan. Setelah selesai melakukan pengovenan, kita membuka oven kembali dan mengambil alat yang kita oven tadi. Dan tidak lupa menggunakan sarung tangan oven. Menutup oven yang telah digunakan dan melepas sarung tangan oven yang kita gunakan. Setelah itu kita mematikan oven dengan cara menekan tombol on off kembali dan menunggu hingga displaynya mati dan kita mencabut stop kontak. Baik, selanjutnya kita masuk pada cara perawatan dari oven. Langkah pertama yaitu kita membersihkan oven ini secara berkala dengan menggunakan kain yang lembut yang telah direndam dengan air panas atau deterjen untuk membersihkan bagian dalam ataupun bagian luar dari oven. Nah, saat membersihkan oven ini kita menghindari zat abrasif. Kemudian jangan membersihkan elemen bagian pemanas dari oven ini. Langkah kedua yaitu kita pastikan oven ini langkah kedua yaitu kita pastikan kebersihan oven sebelum digunakan. Di sini kita memastikan oven ini bebas dari debu ataupun kotoran. Setelah itu kita susun rapi alat ataupun sampel ke dalam oven. Kemudian langkah ketiga yaitu selalu mencabut aliran listrik oven untuk mencegah kerusakan dari oven tersebut. Terima kasih. Cara menyimpan oven. Yang pertama, oven harus disimpan pada permukaan stabil dan datar agar menghindari adanya resiko dari terjatuhnya oven. Kemudian, pastikan oven terhubung dengan aliran listrik atau dekat dengan aliran listrik agar mudah diaksesnya atau digunakan. Kemudian, pastikan oven jangan disimpan pada tempat yang tinggi untuk mengurangi resiko kecelakaan saat mengambilnya. Kemudian oven disimpan pada ventilasi yang baik agar menghindari akumulasi panas atau lembab. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu bahan yang biasa digunakan dalam laboratorium, yaitu ada laktosa broth atau yang biasa dikenal dengan LB. Jadi, laktosa broth ini adalah sebuah media cair yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan bakteri coliform dan salmonella dalam air, makanan, susu, ataupun dari produk farmasi.
Nah, biasanya media laktosa broth ini juga digunakan dalam proses fermentasi. Itulah penggunaan alat laboratorium, oven, dan neraca analitik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.